Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Kita bakal lanjut ke Social Syndrome episode kedua. Setelah pada episode pertama kemarin yang cukup menghibur, episode kali ini juga tak kalah seru. Mengisahkan tentang Jen, seorang perawat muda di sebuah rumah sakit swasta yang tanpa sengaja terekam ketika sedang menyelamatkan seseorang di tempat umum. Video itu mendadak viral. Banyak orang mulai mengikuti Jen, hidupnya juga mulai berubah. Ya biasalah, selebgram kondang gitu kan. Nah, dan bagaimanakah kisah lanjutan kehidupan Jen setelah itu? Apakah banyak hal positif yang datang atau negatif? Kalau kalian penasaran, mari ayo kita langsung masuk ke cerita. Cerita dimulai dengan Jen merawat Om Bambang di kamar pasien. Om satu ini sikapnya sangat judes, juga cuek asik menonton berita yang pembawa acaranya sama kayak orang di episode pertama kemarin. Jen kembali ke ruang istirahat dan bersiap-siap untuk pulang. Ia begitu lelah karena memang jadwal shiftnya yang malam kemarin hingga siang hari ini. Sebelum pulang, Jen sempat bercakap dengan temannya, Pink, yang mengeluh tentang handphonenya yang sudah jelek. Kehidupannya tak seberuntung Jen yang banyak fasilitas dari sang pacar, ujar Pink merasa iri. Hari ini, jalan raya sangat macet. Jen yang sudah mulai bosan melihat dan berjalan keluar mencari penyebab macet. Di bagian depan ada orang-orang banyak berkumpul. Ternyata sedang terjadi kecelakaan dan korbannya seorang pria yang sedang sekarat. Orang-orang yang sadar Jen seorang perawat langsung meminta pertolongannya. Otomatis, Jen pun langsung memberikan pertolongan pertama pada si korban. Di malam hari, viral sebuah video tentang perawat baik yang disebut-sebut berhati malaikat menyelamatkan nyawa seseorang. Adalah Jen yang ternyata tanpa sengaja terekam oleh HP seseorang di tempat kejadian. Nah, berita tentang Jen menyebar begitu cepat di Facebook, di Line, Instagram, Twitter, dan tak cuma sosial media saja. Besok paginya juga sama. Jen yang baru saja istirahat kerja dihebohkan oleh teman-teman yang memuji sikapnya kemarin. Dari sini pula, Jen sadar dirinya sudah viral. Ia begitu syok karena banyak sekali orang yang mulai mengikutinya di sosial media, terutama Instagram dan Twitter. Banyak pujian dilontarkan kepada Jen. Tak cuma itu saja, dalam perjalanan pulang, orang-orang juga memuji Jen yang membuatnya salah tingkah atau salting. Lubang hidung selebgram kondang ini mulai membesar. Ia pun langsung saja selfie dan memposting sebuah foto ketika di mobil. Dan tentu saja, seperti apa yang ia harapkan, orang-orang mulai berkomentar memuji dirinya di sana. Jen begitu senang. Star Syndrome. Nah, waktu pulang ke rumah, ia mendapatkan pesan dari orang tak dikenal. Bukan cuma itu saja, dari pintu belakang juga muncul sosok bayangan seseorang. Awalnya, Jen mengira itu pacarnya yang bernama Tau. Tapi tiba-tiba, Tau datang dari arah berbeda, membuat Jen kaget. Mungkin itu cuma halusinasi Jen yang belum tidur, karena shiftnya selalu bekerja malam, ujar Tau. Lalu, Jen disuruh istirahat tidur. Sambil menyiapkan makan siang, Tau memuji sikap baik Jen yang menolong orang tersebut. Jen begitu terkenal di sosial media, baik di kalangan rumah sakit sekarang. Oh iya, Tau ini adalah dokter di rumah sakit swasta tempat Jen bekerja. Dan papanya Tau adalah pemilik rumah sakit ini, dipanggil dengan sebutan Pak Direktur. Jen salah tingkah dengan ucapan Tau. Pacarnya itu begitu jarang untuk memuji dirinya. Lantas ia pun meminta Tau untuk memujinya sekali lagi, sambil Jen merekam untuk dimasukin instastory Instagram. Tapi Tau malu-malu menolak. Besok hari kemudian, Jen tak sengaja bertemu Papa Tau, direktur rumah sakit ini, yang memuji Jen atas sikapnya tempo hari. Jen pun diminta hadir pada acara pemberian penghargaan dan ada sedikit wawancara dari media untuknya. Ini ajang yang bagus untuk mempromosikan rumah sakit. Pak Direktur mau menjadikan Jen panutan orang-orang di sini dan berjanji akan mempromosikan Jen sebagai kepala perawat. Tentu saja, Jen tersanjung. Dengan bahagia, ia pergi ke kamar Om Bambang waktu itu. Di sini, sikap Om Bambang sudah berubah semenjak ia tahu tentang Jen yang viral. Dan mulailah Om Genit itu ngeflirting atau ngegodain Jen yang cukup meresahkan sih sepertinya. Jen memberitahu kepada Tau kalau ia sekarang juga ikutan viral sebagai pacar Jen. Tau ternyata tak suka hal-hal seperti ini. Ia tak suka segala yang berkaitan dengan sosial media.
Sambil kesal, ia pun meminta Jen untuk tak mengekspos dirinya lagi. Berusaha mengembalikan keceriaan pacarnya, Jen bercerita tentang pertemuannya tadi dengan Pak Direktur di depan lift. Tao pun ikut senang mendengar cerita itu. Sesudah itu, Tao membantu Jen untuk foto. Ya biasalah, ngendorse bro, namanya juga selebgram, asik. Nah, singkat cerita, acara pemberian penghargaan Jen sudah dimulai. Pujian semakin banyak dilontarkan padanya, mau secara langsung ataupun melalui sosial media. Sampai ketika ada sebuah komentar dari akun Twitter dengan username Alice yang entah gimana begitu mencurigakan. Akun itu berbicara hal-hal buruk tentang Jen. Dari ucapan Twitter Alice, seakan ia orang yang dekat dengan Jen. Resah dengan komentar tersebut, mental Jen mendadak goyah dan muncul halusinasi karakter Alice di dunia nyata di hadapannya. Syukurnya, Jen masih bisa mengontrol diri. Ketika siang hari, Jen mendadak dipanggil menghadap direktur, juga ada Tao sang pacar. Rupanya, dulu lama sekali sebelum Jen masuk ke rumah sakit ini, ia pernah memposting kata-kata yang lumayan kotor. Dan kini, ucapannya itu mendadak diviralkan kembali oleh akun Twitter Alice. Pak Direktur takut, sikap Jen seperti ini bisa merusak citra rumah sakit. Tao berusaha menenangkan suasana, tapi Jen dan Pak Direktur malah kembali berdebat lagi, kali ini tentang promosi jabatannya. Di lorong rumah sakit, pasangan kekasih itu kembali beradu mulut. Tao meminta Jen agar tak perlu mempedulikan dunia sosial media. Ya karena Jen juga gak kenal sama orang-orang di sana. Tao memberi nasihat sambil tangannya mencengkram bahu Jen, membuat perawat itu agak ketakutan. Tao yang baru sadar emosinya naik, langsung berusaha menenangkan diri. Jen pun juga pergi menenangkan diri di ruang istirahat. Tiba-tiba saja, Pink dari belakang datang, yang langsung bertanya tentang hubungan Jen dengan Tao. Aku agak curiga nih, apakah dia mendengar pertengkaran mereka tadi, atau bukan kebetulan saja, karena tiba-tiba Pink menggosipkan tentang masa lalu Tao, yang sering memukuli mantan pacarnya. Terjawablah sudah teman-teman, pantas. Tadi Jen ketika dicengkram oleh Tao sedikit ketakutan. Kemudian, Jen lanjut kerja merawat Om Bambang masih di kamar pasien. Alamak, ini orang kok iya nggak sembuh-sembuh gitu. Piye toh om, betah amat di sini. Om. Ya, dan beberapa saat kemudian Jen mengecek data kesehatan Om Bambang. Tiba-tiba saja sebuah tangan mesum penuh libido tinggi memegang paha Jen. Tepat sekali, itu tangan Om Bambang. Jen pun langsung syok dan berusaha membela diri. Om Bambang mendapatkan info dari sosial media kalau Jen sering tidur dengan Pak Direktur, makanya ia bisa mendapatkan mobil dan rumah mewah. Info itu didapatkan dari akun Twitter bernama Alice, yang kembali lagi menyebarkan berita tentang Jen, namun kali ini sebuah hoax. Karena kesal pada sikap Om Bambang yang semena-menanya, Jen pun dengan barbar mencabut infus Om Bangsat itu. Lalu ia dengan santuinya pergi. Setelah kejadian tadi, Jen berjalan pergi. Tiba-tiba saja, seluruh orang di lorong menatapnya dengan penuh kebencian. Jen mengecek handphone, dan banyak sekali ujaran kebencian pada dirinya. Sebab perilakunya menyakiti Om Bambang tadi, tiba-tiba saja sudah viral. Segalanya bertambah buruk. Jen merasa dikelilingi orang-orang yang terus menghujat dirinya. Bahkan, di parkiran mobil orang-orang itu masih mengikuti Jen. Hingga sewaktu mobil Jen dihentikan polisi di tengah jalan, ia pun merasa kalau polisi itu sedang menghujatnya seperti netizen di sosial media. Kepanikan semakin menghantui dirinya. Di sosial media, foto rumah dan alamat Jen menyebar begitu cepat. Tiba-tiba saja pintu rumah digedor. Waktu dibuka, banyak sekali orang-orang dengan kamera yang siap memotret Jen. Mereka kembali menghina Jen lagi. Wanita itu merasa mual, kepalanya pusing. Dan tiba-tiba muncul Theo yang menyadarkan Jen. Ternyata semua itu cuma imajinasi Jen semata, yang dimana mentalnya tak kuat dengan tekanan sosial media. Theo menenangkan Jen dan memintanya untuk tak bermain sosial media lagi, hingga kondisi mental Jen pulih. Berusaha memberi empati, Theo berkata, ia paham betul apa yang Jen rasakan, dicemooh orang banyak. Tapi kan, punyamu asli dan punyaku hoax, ucap Jen memotong pembicaraan Theo. Perkataan tadi ternyata cukup menyinggung hati Theo, yang memang benar sih di masa lalunya Theo sudah menyakiti seorang gadis.
Theo pun menjadi sedikit emosi. Kemudian ia berkata akan menahan HP Jen terlebih dahulu, sampai Jen benar-benar sembuh secara mental. Cuek aja Jen, orang-orang juga akan lupa masalahmu saat muncul masalah baru lagi, ucap Theo, lalu pergi untuk urusan ke rumah sakit. Hari ini, Jen yang seharusnya istirahat, tiba-tiba saja datang ke tempat kerja, dan masuk ke ruang ganti baju. Tak sengaja, ia melihat notif di HP Pink, dan orang itu tiba-tiba saja datang dari belakang. Dengan ekspresi canggung, Pink berusaha menghindar, namun sudah telat. Jen sudah tahu kebenarannya. Pink lah, pemilik akun Twitter dengan username Alice itu. Mereka memulai perdebatan. Jen emosinya naik, dan tiba-tiba saja halusinasi Jen kembali muncul. Alice muncul lagi. Orang-orang yang mencemoohnya juga muncul lagi secara mendadak, dan kali ini tampaknya sangat banyak dalam imajinasi Jen. Ia lalu berusaha menyelamatkan diri dari pikiran jahatnya dan berlari masuk ke kantor Theo. Melihat pacarnya bertingkah aneh, Theo berusaha menenangkan diri, tapi sudah telat. Jen sangat agresif. Ia berusaha mengambil kembali HP-nya dari Theo. Bahkan, ia menyalah-nyalahkan kelakuan Theo, mengungkit-ungkit kembali perbuatan Theo pada mantan pacarnya. Jen ternyata dengan sengaja memancing, mendorong Theo agar emosinya muncul kembali. Tapi syukurnya, Theo sudah beneran berubah. Ia mampu mengendalikan emosi. Di sini kita menduga kalau Jen sengaja ingin memancing emosi Theo supaya Theo marah, dan Jen sudah siap merekam untuk memviralkan hal tersebut supaya orang-orang tak lagi mempermasalahkan dirinya dan mulai mengikuti masalah baru, yakni tentang kelakuan Theo. Dan pastinya orang-orang juga akan berempati kepada Jen. Tapi kenyataannya sekarang cara itu gagal total. Theo sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Theo pun akhirnya mengatakan sudah lelah dengan tekanan batin seperti ini dan meminta putus dengan Jen dengan perasaan sangat sedih. Theo lantas menyuruh Jen untuk pergi dari kantornya. Perkataan itu mengena hati Jen, membuatnya tersadar kalau Theo sangatlah baik. Lantas Jen berjalan pergi sambil meminta maaf. Di dalam kantor, Theo yang masih bersedih tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pesan masuk yang mendadak sangat banyak. Itu adalah tentang postingan Jen, karena Jen dengan sengaja memfitnah Theo, menceritakan masa lalunya, masa lalu pacarnya itu untuk mengalihkan isu. Sekarang, Theo menjadi korban hujatan netizen yang baru, dan Jen selamat. Ia berhasil mendapatkan empati dari netizen. Wah, akhir ceritanya sangat miris. Udah dikasih hati, minta jantung pula. Jahat banget kamu Jen, gila sih. Terus kalian juga sadar gak sih kalau cerita-cerita kayak gini sebenarnya banyak yang relate di dunia nyata ya. Ada juga kok kayak kasus hoax-hoax begini untuk mendapatkan empati dari masyarakat. Ya pokoknya menjual kesedihan demi empati gitu loh. Ya resiko kamu sendiri sih, mau bohong untuk dapatin empati atau bagaimana ya terserah. Yang penting sekarang aku juga butuh empati nih dari kalian. Dengan berpendapat di kolom komentar. Aku pengen ngebacain komentar kalian, pendapat kalian tentang episode 2 ini ya. Jangan lupa ditulis dan tekan enter. Mantap, oke? Kalau begitu, aku Albert dan thank you udah nonton episode kedua Social Syndrome. Ya, bye.